Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lovers yang berbahagia dan bermakna. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan membahas sekilas tentang salah seorang ulama karismatik bertua Aceh yang berasal dari Lamno, Aceh Jaya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe and share. Selamat mendengarkan. Siapa sosok ulama karismatik Aceh tersebut? Beliau adalah Tengku Haji Aidarus bin Tengku Haji Sulaiman. Beliau merupakan pendiri Dayah Bustanul Aidarusiah Masjid Sabang Lamno, Aceh Jaya. Abu Masjid Sabang merupakan lakap yang diberikan oleh masyarakat setempat kepada ulama yang mereka cintai. Sejak kecil, Tengku Aidarus telah dipersiapkan oleh ayahnya yang juga merupakan seorang ulama, untuk menjadi ulama dan pengawal agama di wilayahnya. Beliau lahir di Desa Lepe Kecamatan Jaya, Lamno Aceh Jaya, sekitar pada 1871 dan ada yang menyebutkan pada tahun 1885. Mengawali jejak keilmuannya, Tengku Aidarus belajar Al-Quran langsung kepada ayahnya yang juga seorang ulama di wilayah Lamno. Selain belajar kepada ayahnya, Tengku Aidarus juga belajar kitab-kitab permulaan, atau ibtidaiyah kepada seorang ulama yang bernama Tengku Muhammad Soleh. Setelah menyelesaikan belajarnya kepada Tengku Muhammad Soleh tersebut, karena melihat bakat yang ada pada diri Tengku Aidarus, maka beliau diantarkan untuk belajar langsung kepada salah seorang ulama yang dikenal ahli dalam bidang fikih dan tasawuf, yaitu Tengku Haji Muhammad Arif, yang juga sahabat dan rekan ayahnya sendiri. Tengku Aidarus belajar banyak ilmu dan waktu yang lama kepada Tengku Haji Muhammad Arif, sehingga telah mengantarkan Tengku Aidarus muda menjadi seorang yang mendalam ilmunya. Adapun gurunya Tengku Haji Muhammad Arif, melihat banyak keutamaan dalam diri Tengku Aidarus muda baik kecerdasan, ketaatan maupun keluhuran budi. Kepada gurunya Tengku Haji Muhammad Arif, Tengku Aidarus mempelajari kitab-kitab pertengahan atau sanawiyah, seperti Fathul Qorib, Fathul Muin, Kawakib dan kitab-kitab sederajat secara mendalam dan tahqiq. Selain itu, ditanamkan nilai moral dan spiritual oleh gurunya yang juga dikenal sebagai ulama sufi. Setelah selesai belajar kepada gurunya Tengku Haji Muhammad Arif, beliau diarahkan oleh ulama tersebut untuk memperdalam kajian keilmuannya kepada salah seorang ulama di Aceh Besar, yaitu di Dayah Manyang Bungcala kepada Tengku Cik Ahmad Tanoh Mirah, yang merupakan ulama pejuang dan sahabat Tengku Muhammad Saman di Tiro. Maka mulailah Tengku Aidarus belajar dengan tekun kepada Tengku Cik Ahmad Tanoh Mirah, hingga mengantarkan Tengku Aidarus sebagai seorang ulama yang mendalam ilmunya, sehingga dalam masa 3 tahun setelahnya, Tengku Aidarus telah diijazahkan berbagai ilmu keislaman dari gurunya, yaitu Tengku Cik Ahmad Tanoh Mirah dengan ijazah. Dan beliau pun berpesan untuk melanjutkan perjuangan di wilayahnya Lamno. Karena tidak lama setelah itu, gurunya Tengku Cik Ahmad Tanoh Mirah syahid dalam satu pertempuran dengan Marsose Belanda. Setelah menjadi alim yang rasi ilmunya, Tengku Aidarus berangkat haji dan pula beliau belajar di Makkah kepada para ulama-ulama Makkah. Di antaranya, beliau disebutkan bahwa banyak mendapatkan ijazah kitab, doa dan hizib dalam kitab Dalail Khairat. Pada era Tengku Haji Aidarus di sana terdapat beberapa guru besar dari Nusantara yang berpengaruh, seperti Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, imam dan mufti dalam mazhab Syafi'i dan para ulama lainnya. Tidak lama beliau di sana, maka kembalilah Tengku Syekh Aidarus ke kampung halamannya Lamno, tepatnya di Desa Lepe. Dengan ketekunan dan kesabaran Tengku Syekh Aidarus telah membina masyarakat dengan keilmuan, sebagai seorang ulama besar Aceh,
Tengku Aidarus adalah seorang ulama yang mampu menyampaikan pesan-pesan keagamaan dengan bahasa yang santun, selaras dan ilmiah, disertai hujah-hujah yang kokoh dan tegas dalam hal-hal prinsipil. Beliau tidak segan-segan untuk mengkritik hal-hal yang tidak bersesuaian dengan kerangka keilmuan yang benar sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam usia yang telah dilaluinya, Tengku Aidarus telah berhasil berkiprah sebagai ulama sejati, yang mengayomi masyarakatnya dengan fatwa yang bertanggung jawab, mencerdaskan umat dengan ilmu-ilmu yang jelas referensinya, serta tetap menjaga kesantunan dan mengedepankan keluhuran budi. Selain itu, beliau juga telah mengkader banyak para ulama yang melanjutkan jihad keilmuan dan keulamaan sesudahnya. Di antara ulama yang melanjutkan estafet keilmuan dan keulamaannya adalah Abu Haji Muhammad Darimi bin Nya Badai, yang merupakan keponakan dan anak angkat Tengku Syekh Aidarus sendiri. Bahkan setelah wafatnya Syekh Haji Aidarus, Abu Darimi tersebut yang meneruskan kepemimpinan dayah Masjid Sabang Lamno yang telah dibangun oleh Syekh Haji Aidarus, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Masjid Sabang Lamno. Disebutkan bahwa Abu Haji Salim Mahmudi ulama terkemuka Lamno, juga merupakan murid dari Tengku Syekh Aidarus. Abu Salim sangat disayangi oleh Abu di Masjid Sabang, karena Abu Salim yang sering memijit kepala Abu di Masjid Sabang, dan mengisi air di bak mandi beliau. Sehingga Abu di Masjid Sabang mendoakan berbagai kebaikan untuk muridnya tersebut. Dan bahkan, Abu Adnan Bakongan juga pernah belajar kepada Syekh Haji Aidarus Masjid Sabang Lamno Aceh Jaya. Setelah pengabdian yang panjang dengan berbagai kontribusi yang besar untuk masyarakat Lamno, maka wafatlah ulama hebat itu di tahun 1953 di desanya Lepe. Sehingga karena kiprah dan pengabdiannya, masyarakat Lamno kemudian lebih mengenalnya dengan sebutan Abu Masjid Sabang Lamno, sebagai penghormatan atas dedikasi sang ulama tersebut. Karisma dan kewibawaan Abu di Masjid Sabang membuat semua orang yang ditinggalkannya merasa sangat rindu dan kehilangan. Inilah sekilas tentang salah seorang ulama karismatik bertua Aceh yang berasal dari Lamno Aceh Jaya. Bila sobatku sekalian tertarik dengan kisah ini, jangan lupa like, komen, subscribe and share. Atas kunjungan sobatku sekalian kami mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.